Haleluya. Kita buka kitab Efesus ya. Kitab Efesus pasal 2 kita baca ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dan kita baca bersama. Supaya bacaan sama kita baca sebagaimana tertulis di caption depan ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 kita baca bersama 3, 4. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim. Bukan dari perbuatan supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasyah, Yeshua, untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa ayat-ayat ini seringkali dikumandangkan oleh setiap orang percaya ya. Tetapi kalau kebanyakan orang mengira bahwa anugerah itu seolah-olah baru terjadi abad-abad ini ya, ataupun ya sekarang-sekarang ini ya. Sehingga banyak orang yang mengatakan ini kan masa anugerah ya. Nah, kita harus ingat ya bahwa masa anugerah ini bukan baru ya. Bukan baru saja ada anugerah. Kita harus ingat bahwa pertama-tama sesuai dengan apa yang Yeshua katakan di dalam kitab Matius. Dalam Matius pasal ke-15 ya, ayat 24. Matius 15 ayat 24. Ya. Kita baca di sini dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 15 ayat 24. Dan seraya menanggapi dia atau Yeshua berkata. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Ya. Nah, banyak orang yang mempergunakan ayat ini. Yeshua datang hanya untuk orang Israel. Ya. Jadi memang pada awalnya ya sesuai dengan firman ini Yeshua memang diutus untuk orang Israel ya. Dan itu adalah suatu kebenaran ya. Tetapi ketika Yeshua datang ya ke tengah bangsa Israel, ketika dia memberitakan kebenaran, justru ya orang-orang yang menamakan diri orang-orang ahli-ahli Torah dan sebagainya, ya, justru mereka yang menolak bahwa Yeshua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal ke-13 ya, ayat ke-46. Kisah Rasul 13 ayat 46. Namun sambil berbicara dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, adalah perlu bahwa firman Elohim pertama-tama dibicarakan kepadamu, kepada orang Israel ya. Tapi kemudian dia katakan, tetapi karena kamu menolaknya dan kamu memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak layak untuk hidup kekal, lihatlah kami dibelokkan kepada
bangsa-bangsa lain. Ya. Dan kita juga sudah diingatkan oleh Tuhan beberapa kali bagaimana hal ini pun sesungguhnya sudah dinubuatkan tanpa sepengetahuan daripada orang yang melakukannya. Tetapi ini semua dari Tuhan. Sebagaimana yang kita sudah diingatkan oleh Bapak Yahweh di dalam kitab Kejadian ketika Yakub leluhur Yesrael, ya, Yakub atau Yesrael, ketika dia memberkati kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim, ya, Manasye yang sulung, Efraim yang bungsu. Dan kita tahu Bapak Yahweh sendiri berkata kepada Moshe bahwa bangsa Yesrael itu adalah anak sulungnya. Anak sulung Bapak Yahweh. Ya. Tetapi kita melihat Yusuf yang mengerti bahwa berkat tangan kanan lebih besar daripada berkat tangan kiri. Sehingga ketika dia membawa kedua anak-anaknya, kalau nanti saudara baca dalam Kejadian 48, ya ini pernah saya beritakan. Hanya untuk refresh kembali. Ya. Ketika Yusuf membawa kedua anaknya untuk supaya diberkati oleh bapaknya si Yakub, ya, atau kakek daripada Manasye dan Efraim, ya. Dia membawa si Manasye dipegang dengan tangan kirinya dengan harapan bapaknya memberkati dengan tangan kanan, karena kan berhadapan kan. Jadi Yakub sama siapa? Yusuf bawa anaknya dua, tangan kiri tangan kanan. Di tangan kirinya ditaruh si Manasye supaya Manasye dapat berkat tangan kanan. Di tangan kanannya ditaruh Efraim yang bungsu supaya dia dapat berkat tangan kiri. Tapi firman Tuhan, ya, inilah kalau saya mau katakan, inilah predestinasi. Banyak orang yang nggak percaya predestinasi. Inilah predestinasi. Tuhan sudah menentukan bahwa walaupun yang sulung seharusnya mendapat berkat yang utama, tetapi kita melihat dalam kitab Kejadian, Yakub dengan bimbingan daripada roh Bapa Yahweh justru menyilangkan tangannya. Sehingga tangan kanannya disilang dengan tangan kirinya. Sehingga bukan Manasye yang mendapat berkat tangan kanan, tetapi justru Efraim. Ya. Dan Manasye mendapat berkat tangan kiri. Tangannya cross, salib. Saya tangkap. Ya. Karena salib, karena Yeshua. Bangsa Yesrael yang seharusnya seperti yang Yeshua tadi katakan dalam kitab Matius. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba Yesrael yang hilang. Tetapi justru bangsa ini yang sebenarnya sudah tahu bahwa ada juru selamat. Tetapi justru mereka menolaknya karena apa? Karena mereka berpikir ini Yeshua ini siapa? Anak tukang kayu. Yusuf dan Maria yang orang tuanya kami kenal. Ada tertulis. Ya, ada tertulis. Nah, inilah karena kesombongan. Mereka tidak mau mencari lebih dalam siapa sebenarnya si Yusuf dan Maria ini. Ya.
Kan tertulis, kita percaya bahwa paling sedikit ketika Yeshua sudah masuk ke dalam program mulai memberitakan firman sekitar 30-an tahun. Ya, paling sedikit Maria itu masih hidup. Tidak disebut Yusuf masih hidup ya. Kenapa saya bilang Yusuf masih hidup? Tidak disebut, karena kan waktu kematiannya dia sama sekali tidak disebut namanya. Saya tidak katakan bahwa dia masih hidup atau sudah mati, tidak. Tapi karena tidak disebut, ya kita anggap aja tidak ada. Atau kita tafsirkan tidak ada, atau sudah meninggal. Tetapi Maria masih ada. Tetapi yang dilihat oleh bangsa Israel, orang ini adalah orang Galilea. Kan mereka sudah tinggal di sana kan 30 tahunan lebih. Ya, sejak si Yeshua masih bayi kan. Ya, mungkin umur ya mereka bayi lahir terus lari ke Mesir terus balik lagi kan. Katakanlah maksimum umur 2-3 tahun. Dia kembali ke Galilea. Sudah 20 tahun bahkan sekitar 30 tahun mereka ada di Galilea. Jadi menurut pandangan orang Yahudi waktu itu, ini orang Galilea. Inilah sebenarnya anugerah yang sudah Tuhan persiapkan bagi orang non-Yahudi. Sehingga orang Yahudi yang seharusnya mendapat berkat tangan kanan, matanya seolah-olah tertutup. Bibirnya seolah terkatup. Dan kesombongan hati. Apalagi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Siapa sih tukang kayu? Mau ngapain nanya-nanya sama tukang kayu? Kalau mereka merendahkan diri, nanya, kamu itu aslinya dari mana? Ya, kamu tuh aslinya dari mana? Ya, karena orang kan berdebat, oh dia orang Galilea, lihat firman Tuhan, apakah ada nabi yang keluar dari Galilea? Tidak ada, memang nggak ada. Tetapi kenapa nggak nanya ke Maria yang masih hidup? Kamu tuh dari mana sih aslinya? Itu Tuhan sengaja tutup. Ya, atau saya tafsirkan Tuhan tutup. Kenapa? Inilah yang dikatakan masa anugerah. Berkat yang seharusnya diberikan kepada umat Israel, domba-domba yang hilang. Tuhan izinkan matanya tertutup, hatinya dikeraskan. Inilah masa anugerah. Jadi masa anugerah itu bukan baru sekarang, tetapi sejak kurang lebih 2000 tahun. Dianugerahkan bagi orang non-Yahudi. Ya. Bagi orang non-Yahudi. Tetapi ya sayangnya begitu juga. Ya, dalam masa anugerah. Apa yang dahulu terjadi kata pengkhotbah kan, sekarang terjadi lagi. Tidak ada sesuatu yang baru. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya. Kenapa orang-orang, ya kita bicara di Indonesia lah, jangan sampai di luar. Kenapa orang-orang Indonesia juga nggak nanya, ya kan? Nama juru selamatmu itu siapa sih? Kan jelas dikatakan firman Tuhan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya Tuhan orang Yahudi itulah yang menyelamatkan. Kenapa kita nggak tanya orang Yahudi? Tuhanmu itu namanya siapa? Juru selamat itu namanya siapa? Sama kan? Ini masa anugerah. Ya. Ini masa anugerah. Ya. Kita tahu dari berita-berita kan berapa ribu orang warga negara Indonesia yang ke Israel sana. Kan anak-anak Tuhan di sini kan ada beberapa yang pergi ke sana. Saya percaya ya, saudara ke sana
Mungkin saudara juga nggak pernah nanya, Tuhanmu siapa? Hanya oh Israel hebat ya. Oh ini bekasnya sini-sini. Hanya itu. Tapi nggak nanya, siapa sih Tuhanmu? Nggak ada yang nanya. Siapa sih juru selamatmu? Siapa nama sang juru selamat? Pergi ke sana, oh ya ini negara Israel. Begitu lihat masuk ke negara tetangga ada perbedaan. Kalau di negara Yesus oh bersih bagus-bagus. Begitu kita melangkah keluar aduh bau, aduh jorok. Hanya itu yang dilihat. Apa yang dahulu terjadi juga sekarang terjadi. Ya. Sehingga banyak orang yang tidak tahu siapa nama Tuhannya. Ya. Enggak tahu kan. Coba saudara tanya sama orang Indonesia yang sudah berapa juta orang yang pergi ke sana. Ke Israel itu ngapain? Jadi turis doang. Ya? Cuma ngeliat oh di sini dulu Yesua disalibnya di sini. Oh dulu begini, oh begini. Saya yakin nggak ada yang nanya. Ya, nggak ada yang nanya. Atau boleh dikatakan 95% nggak ada yang nanya. Kamu orang Yahudi itu Tuhanmu siapa sih? Juru selamatmu tuh namanya siapa sih? Ya. Sampai sekarang kita melihat ya YouTube kan sekarang dengan teknologi yang luar biasa ini kan kita setel ya lagu-lagu Ibrani. Gak ada nama Yesus. Gak ada kan nama Yesus. Kalau dia pakai bahasa Ibrani, gak ada nama Yesus. Ya. Gak ada lagi nama A di sana. Lah ini kan harus jadi tanda tanya. Ini masa anugerah, masa yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang non-Yahudi secara jasmani. 2000 tahun diberikan kesempatan. Sama ya, itulah kalau saudara perhatikan baik-baik. Selama kurang lebih 2000 tahun dari zaman Abraham sampai zaman Yesua, bangsa dari keturunan Abraham diberi kesempatan. Nabi-nabi dikirimkan. Hakim-hakim dikirimkan supaya mereka mengenal Tuhannya dengan benar, supaya mereka melakukan firman-Nya dengan benar. Tetapi 2000 tahun disia-siakan oleh bangsa yang dikatakan umat pilihan Tuhan. Kita mungkin ngejek-ngejek, loh kamu sendiri juga begitu. 2000 tahun sejak katakanlah saya keluarga leluhur ya orang-orang Nasrani. Tetapi kan nama itu baru dipulihkan sekitar tahun 98-99. Baru sampai sekarang. Sedang dalam proses pemulihan. Tetapi kan banyak yang menentang. Ya, kok tadi kesaksian tadi kan. Namanya pelayan Tuhan. Tapi kok nggak ngerti juru selamatnya siapa. Tuhannya siapa. Ya. Ingat kita ini dikatakan oleh firman Tuhan. Hanyalah batang yang ditempelin ke pokok anggur yang benar. Pohon aren kita cuma ditempel. Kalau yang asli aja dia tebang. Karena tidak mengikuti firman. Apalagi yang cuma ditempel. Ya. Kita harus melihat ini secara luas dengan kebenaran firman. Inilah masa anugerah. Dan saya mau tekankan kepada kita semua yang ada di sini dan mereka yang di luar sana. Masa anugerah itu bukan sekarang. Bukan baru sekarang. Tetapi sejak 2000 tahun yang lalu ketika bangsa Israel menolak juru selamatnya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kamu yang pertama-tama seharusnya mendapat berkat. Kamu yang menolak. Maka kami berbelok kepada bangsa-bangsa lain. Apakah bangsa-bangsa yang lain juga sesuai kehendak Tuhan? Tidak.
Begitu banyak kita sudah belajar dari bintang pertama, bintang kedua sampai ke 6 dan sampai ke 7. Bintang-bintang dimunculkan. Ya namanya bintang ya. Namanya bintang. Kalau nggak ada bulan malam hari, cuma ada bintang, terangnya kurang. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Artinya bintang itu memang di tengah dunia yang gelap, terangnya kurang. Tapi at least kita menjadi bintang-bintang memang di tengah dunia kegelapan, supaya kita berani menjadi saksi untuk menyatakan kebenaran. Ya, kalau saudara dengar tadi kesaksian tadi kan, ya, bukan menentang seorang pelayan Tuhan, tidak, tetapi berani menyatakan kebenaran. Itulah iman. Ya. Itulah iman. Dan kita dianugerahkan janji, kalau kau setia, engkau selamat. Ya. Diselamatkan melalui iman, kata firman Tuhan. Kita sudah belajar, ya. Kita sudah belajar. Ya, mungkin orang kok firman ini ulang-ulang loh. Firman itu ya memang itu aja. Hanya di refreshing terus. Karena tujuannya satu, selamat. Selamat itu kan harus diulang-ulang. Supaya kita selamat benar-benar. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita sudah belajar. Apa itu iman? Itu kan tertulis dalam kitab Ibrani. Pasal 11 ayat ke-1. Kita lihat aja. Ibrani pasal 11 ayat ke-1. Ya. Iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan. Juga bukti dari hal-hal yang tidak. Kita lihat ini dah. Ini kalau orang bertanya apa sih iman itu? Ya inilah jawabannya. Bisa ditangkap. Nah, kita juga sudah pernah belajar. Siapa iman itu? Jadi apa iman itu? Ini jawabannya. Siapa iman itu? Ya mungkin jarang orang bertanya seperti itu ya. Atau mungkin hanya di tempat ini ada orang bertanya siapa iman itu. Karena kalau berbicara siapa berarti jawabannya harus pribadi. Seorang pribadi. Ya, bisa ditangkap maksud saya. Kalau kita tanya siapa sih? Pasti jawabannya pribadi kan? Nah, kalau saya bertanya siapa iman itu? Nah, itu pasti ada pribadi dan itu harus tertulis, bukan tersirat. Bisa ditangkap? Ya, saya tidak pernah mengajarkan tersirat. Karena tersirat itu tidak ada kekuatan. Tapi kita diajar ada tertulis seperti kata Yesua. Siapa iman itu? Nah, kitab Galatia menjawabnya. Galatia pasal 3 ayat 23-24 sampai 25 ya. Namun sebelum iman itu datang, ya, sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Iman yang segera disingkapkan. Dengan demikian, Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam hamasia sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Perhatikan ayat 25. Setelah datangnya iman. Saya tangkap. Setelah datangnya iman, kita tidak lagi di bawah, tidak lagi berada di bawah pendidik, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam hamasia. Siapa itu iman? Ya Yesua. Siapa itu Yesua? Ya firman. Ya, jadi semua harus saling berkaitan. Kamu diselamatkan karena firman. Yakobus 1 ayat 21 menyatakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut, karena firman itu yang menyelamatkan. Saya tangkap. Ya.
Jadi semua tidak boleh saling bertentangan. Tidak ada istilah tersirat, yang ada tertulis. Dan bisa kita buktikan kalau kau percaya firman. Kalau nggak percaya itu lain lagi. Ya. Dikatakan kita harus percaya. Hanya oleh karena Yesua yang adalah firman itu sendiri yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Tetapi kita juga melihat ya. Semua kan ada kaitan. Karena firman Tuhan sendiri jelas mengatakan ya. Ada yang ditetapkan untuk diselamatkan. Nah, ini yang sekali lagi dikatakan predestinasi yang banyak orang, ya orang-orang percaya, tapi nggak percaya. Ya, ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Sama seperti binatang yang dilahirkan, diciptakan, ya untuk dibinasakan. Kayak ayam itu kan lahir untuk dipotong, saudara dan saya makan. Nah, itu kayak gitu. Ya. Nah, terus kan banyak orang berargumentasi, oh kan Tuhan juga bilang, Tuhan mau semua orang selamat. Memang itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia. Tapi itulah kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mau memaksakan kehendaknya. Tidak pernah dia mau paksa. Kalau dia mau paksa, kalau seandainya Tuhan mau paksa, ya gampang aja. Gampang aja kan. Seperti saya baca ada orang yang ngirimkan di WA atau apa di mana. Ya. 1 jam, 2 jam, mungkin 5 jam kita ibadah. Ya begitu-gitu aja orang. Tapi begitu, tadi disebut gempa bumi kan, digoyang sedikit, cuman berapa second, orang langsung menyebut-nyebut Tuhan. Kalau Tuhan mau dengan cara itu, dia goyang aja. Sehingga orang menyebut nama Tuhan. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau dikhianati lagi sama seperti Yudas. Walaupun dia tahu, karena dia bilang, ya, dia tahu si Yudas itu adalah bukan yang memperoleh kasih karunia keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita diajar. Yesua dengan jelas menyatakan, dia menaburkan benih di tempat yang sudah ditetapkan. Ya dunia inilah. Tetapi dengan jelas kalau kita lihat di dalam kitab Matius ya, pasal ke-13. Ya. Di sana dijelaskan dengan gamblang. Penjelasan perumpamaan orang yang menabur. Kita baca dulu Matius 13 ayat ke-18. Oleh karena itu kamu dengarkanlah perumpamaan orang yang menabur. Terus, bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan, tetapi tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas di dalam hatinya. Itulah yang ditaburkan di tepi jalan. Hati yang pertama, hati jalanan. Yang namanya jalan jadi injek-injek. Orang mendengar firman. Mendengar nama yang kudus. Tapi tidak bisa terima. Gak bisa terima. Karena apa? Hati jalanan. Ya.
Sehingga firman yang tabur, benih-benih yang tabur ya diambil lagi sama si jahat. Ingat ya, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, ya kan dikatakan ditaburkan dalam si jahat. Kalau kita lihat ke atas sedikit, ya si jahat merampas. Artinya setan tahu kalau firman itu tertanam dalam hati manusia, maka firman itu dapat menyelamatkan manusia. Ya, tapi kita melihat karena manusia mempunyai hati jalanan, sehingga dia tidak bisa mengerti firman. Firman itu diambil, bukan ditarik sama Tuhan, tapi diambil sama si jahat. Benih itu dirampas oleh si jahat. Kan dirampas katanya. Ya. Orang seperti ini tidak akan bisa diselamatkan. Kan jelas Yakobus 1 ayat 21. Ya, dan juga Roma pasal ke-10 ayat 17. Ya. Iman datang dari pendengaran. Dan firman itu yang menyelamatkan. Tetapi kalau tidak respon, ya nggak bisa ngerti. Ini hati jalanan. Ya. Kan kita harus lihat, sekarang kan berita firman kan pakai berbagai macam media kan. Tapi kan orang nggak peduli. Ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Ada yang tertarik, ada yang nggak tertarik. Ada yang menganggap itu kan gitu. Ya menolak. Kalau menolak, bagaimana bisa bertumbuh? Nggak bisa. Tapi itulah yang terjadi zaman anugerah ini. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya hati yang kedua. Ya. Terus kita lihat di dalam ayat ke-20 berapa itu? 20, 21, ya 20. Dan yang ditaburkan di tempat yang berbatu, itulah yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak mempunyai akar di dalam dirinya, melainkan adanya sementara saja. Maka ketika terjadi kesukaran, perhatikan ayat selanjutnya, atau penganiayaan karena firman, dia segera tersandung. Kalau saudara perhatikan tadi kesaksian ibu ya, kan di counter dengan seorang pelayan Tuhan, itu termasuk ini. Ya. Tetapi kita lihat dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ya. Orang mencoba untuk menarik jiwa pilihan Tuhan. Memberitakan firman, tetapi bukan firman yang murni. Karena kita mempunyai hati yang murni, ya kita berlandaskan, berfondasikan batu karang yang teguh, yaitu firman, yaitu Yesus Masiah. Ada perlawanan, ada masukan dari yang menamakan diri orang yang mungkin bisa dinyatakan seorang pelayan Tuhan. Tetapi karena berdiri teguh dalam kebenaran, dengan berani, dengan tutur kata yang sopan, menolak. Ya, menolak. Tapi enggak semua orang seperti itu. Ya. Enggak semua orang seperti itu. Kenapa? Ya, kenyataannya. Ada orang kan, biasanya penyembah nama Bapa yang kudus. Ya. Dahulu mungkin, merayakan 7 hari raya. At least 3 hari raya besar. Ada Paskah, ada Pantekosta, ada Sukot atau Tabernakel, ya, atau Pondok Daun. Ya. Pernah kami kunjungi orang, di tempat ibadahnya ada kotak. Kotak itu tulis Sukot, persembahan untuk Sukot. Jadi mereka istilahnya nabung kan.
Sukot. Ya bagus lah, saya sih ya bagus lah untuk nabung kan. Tapi apa yang terjadi? Ya, mungkin karena desakan dari jemaat. Sukot itu apa saya nggak ngerti. Dan karena nggak diajarin juga mungkin jadi nggak ngerti. Apa yang terjadi? Ya tahun lalu kan. Kita memang mengimani bahwa Sukot itu memang hari kelahiran Sang Yeshua. Sang Mesias, Juru Selamat. Tahun kemarin disiarkan lagi, perayaan Natal. Loh kok begitu? Kok begitu gampang goyah? Ya, tidak seperti yang disaksikan, tapi begitu gampang goyah. Mungkin karena desakan jemaat kan? Karena tidak berlandaskan, fondasi firman, batu karang yang teguh. Gampang goyah. Ya, kalau dirayakan diam-diam masih mendingan. Disiarin. Bagaimana ini? Ya. Nah, disinilah kita melihat, inilah tipe orang yang memiliki hati. Yang berbatu. Waktu dengar firman, hebat. Kalau ngomong luar biasa. Ya. Tapi begitu didesak sama jemaat, wah kita harus rayakan Natal aja lah. Ya Natal lah. Saya nggak tahu kotak Sukotnya itu apa udah dibuang, apa nanti Sukot ya Sukot lagi. Ya. Itu namanya bukan gembala domba. Tapi gembala apa? Gembala bebek. Bebek itu kalau gembala bebeknya jalan depan. Itik itu kan, kalau saudara lihat kan, itiknya jalan depan, gembala di belakang. Nah, banyak terjadi seperti itu. Karena tekanan, karena firman ya, itu firman memang. Tetapi firman yang sudah dicampur baur. Dan seorang tidak berlandaskan fondasi firman yang teguh seperti batu karang, ya goyang. Inilah hati yang berbatu. Nama Yesus sama Yesus sama aja. Nah itu kan banyak kan. Banyak. Lihat. Kita bilang Paulus atau Saulus atau Polos kan sama. Kita bilang Moshe, kita bilang Musa, kan sama. Lah boleh dong kita bilang Yesus sama Yesua sama. Dalam pandangan manusia, oke. Saya tanya maksud saya, dalam pandangan manusia no problem. Nggak masalah. Tetapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya harus berani menyatakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, kita lihat dalam Ibrani pasal 13. Ayat ke berapa ini? 8. Ibrani 13 ayat 8. Yeshua HaMashiach tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Firman Tuhan itu tetap tidak berubah. Sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kita akan diberi hikmat oleh Tuhan. Bapak Yahweh berikan saudara dan saya hikmat. Bapak Yahweh berikan kepada saudara dan saya Ruach Kodes untuk menolong, untuk dapat kita membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jelas-jelas dikatakan oleh firman Tuhan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maria dan Yusuf itu orang Yahudi. Ya.
Tidak mungkin malaikat itu datang pakai bahasa yang lain. Kecuali bahasa Yahudi atau Ibrani. Atau mungkin sedikit Aram. Ingat ya, Aram sama Yahudi itu mirip ya. Karena memang si Abraham ini ya berasal dari sana. Tapi setelah dia kembali kemari kan ya udah campur. Mungkin kayak bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia. Mirip-mirip. Ya. Ketika malaikat Tuhan berbicara, ketika Tuhan berikan mimpi, baik kepada Yusuf maupun kepada Maria, dia hanya bilang beri nama dia Yeshua. Titik. Tidak ada nama yang lain, tidak ada. Ya, Tuhan tidak mungkin merubah apa yang dia firmankan. Walaupun manusia seperti yang saya katakan tadi, oh ini kan sama aja. Bagi manusia oke. Bagi Tuhan enggak. Tuhan tidak berubah. Saya pernah berikan contoh kan, Daniel. Walaupun atas perintah, saya percaya atas perintah si Nebukadnezar. Ganti nama-namanya itu. Ya. Ganti nama Daniel dengan 3 teman-temannya. Pakai nama dewa-dewa mereka. Tetapi ketika malaikat datang menghampiri Daniel, dia tidak panggil nama Daniel sesuai dengan nama dewa yang diberikan oleh si Nebukadnezar, tetapi dia panggil Daniel. Namanya nggak berubah. Karena itulah namanya yang dari lahir. Apalagi Yeshua. Engkau ada yang mendengar di luar sana. Ya. Apalagi kalau kau sudah berkali-kali ke Israel. Atau paling sih kau suka dengar-dengar lagu orang-orang Ibrani. Dia nyanyi lagu Ibrani, tidak ada itu Yesus. Yang ada adalah Yeshua. Kita bisa melihat ini. Hati orang ini hati yang berbatu atau hati yang bagaimana? Kalau dia hati yang berbatu, begitu dengar ya, dikatakan oleh firman Tuhan, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Lingkungan bisa merusakkan kehidupan kita. Saya pernah kasih contoh kan. Kalau engkau jual ikan asin, lama-lama bau badanmu, bau ikan asin. Ya. Tetapi saya pernah beri contoh kepada saudara. Ya. Ikan laut selama dia hidup di laut, walaupun lingkungannya air asin, ketika engkau tangkap ikan laut dan engkau mau goreng, engkau pasti kasih garam. Betul nggak? Kenapa? Karena selama dia hidup di laut, hidup ya, dia tidak akan terpengaruh oleh asinnya air laut. Kecuali kalau dia udah mati. Kalau dia mati, dia di laut juga dia asin. Tetapi kalau dia hidup, tidak. Kalau nggak percaya, tanya ibu-ibu lah. Ya kan? Pastilah ibu-ibu yang atau siapa yang suka masak. Kalau masak ikan laut digarmin gak? Pasti digarmin. Kenapa? Karena gak asin. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, jangan menyalahkan tempat ya. Bisa ditangkap maksud saya. Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apabila Tuhan izinkan saudara dan saya di tempat orang-orang, katakan orang-orang tidak percaya. Kemudian kau mengeluh, aduh Tuhan taruh saya di tempat ini. Loh kok nyalain Tuhan? Justru ada maksud Tuhan kita ditaruh di sana supaya kita menjadi seperti bintang di tengah dunia yang gelap untuk memancarkan kemuliaan nama Bapa. Ya. Nah, jangan karena lingkungan kau menyalahkan lingkungan. Oh, saya sakit nih gara-gara lingkungan. Oh, jangan. Dulu waktu kami kerja ada satu
apa namanya ya, satu ya boleh dikatakan perkataan lah ya. Keselamatan itu urusan pribadi. Itu di tempat pekerjaan. Bisa ditangkap. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan ya, keselamatan kita secara rohani dan jasmani ya, itu juga tergantung kita. Kalau kita mau selamat, satu-satunya jalan melalui iman, melalui Yesua, melalui firman. Jangan dikutak-utik firman Tuhan. Karena begitu banyak kan sekarang pengajar-pengajar yang sangat luar biasa dengan gelar bermacam-macam. Dengan kata-kata, dengan filsafat-filsafat yang luar biasa. Yang bisa mengenakkan telinga. Oh, firmannya menyejukkan. Tapi tanpa kau sadari, menjerumuskan engkau ke dalam jurang maut. Kalau engkau tidak hati-hati. Nah, kita harus straight aja lah. Jalan yang lurus. Ya. Tidak ada lagi waktu main-main. Saya percaya waktu ini adalah waktu di mana kita sedang terus-menerus dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Kita memang mengharapkan supaya apabila waktunya Tuhan meraibkan kita. Tapi kita juga diingatkan oleh Tuhan. Ya, kita mengharapkan ya, ketika si jahat datang, kita mendengar mungkin dia datang. Karena si jahat ini kan harus berdiri di bait suci. Bisa ditangkap maksud saya? Kita lihat aja dalam 1 atau 2 Tesalonika ya. 2 Tesalonika pasal 2 ya, ayat 1 sampai sampai 4 coba kita lihat. Kami meminta kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita, Yeshua HaMasiah, dan berkumpulnya kita pada Dia. Ini kan yang kita imani. Supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran, tidak pula ditakutkan, baik oleh roh ataupun oleh perkataan, ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami, bahwa seolah-olah hari Hamasiah telah tiba. Terus, biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang, dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasan itu disingkapkan. Ya. Dan yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah. Perhatikan ayat ini. Sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Ya. Dia harus berdiri dulu di bait Elohim. Ya. Yesua pernah berkata, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 2, saudara baca nanti, robohkan bait suci ini. Dalam 3 hari aku bangun. Nah, kita lihat aja lah. Yohanes pasal berapa? 2 ya. Yohanes pasal kedua ayat ke-19. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kalau dahulu dengan teknologi yang dulu, itu kelihatannya boleh dikatakan mustahil. Ya. Tetapi dengan situasi kondisi seperti saat sekarang, ya, itu bukan lagi sesuatu yang mustahil. Ya, bukan lagi sesuatu yang mustahil. Kenapa?
Karena dengan adanya teknologi seperti saat ini, maka adalah sesuatu hal yang mungkin untuk membangun bait Tuhan dalam 3 hari. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, dalam 3 hari pasti bisa. Ya, tetapi kita melihat, ya, kan firman Tuhan jelas menyatakan bahwa semuanya itu pasti sistemnya knockdown, ya. Karena ada perintahnya. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 20. Ayat ke-25. Keluaran 20 ayat 25. Jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu-batu, janganlah membangunnya dari batu pahat. Karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Ya. Coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 6. Ayat ke-7. Bait itu ketika dibangun dengan batu-batu yang telah diolah. Bisa ditangkap? Ya. Yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga tidak terdengar di bait itu bunyi palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi selama pembangunan bait itu. Jadi kita bisa menafsirkan ini pasti knockdown. Bisa ditangkap? Dan saya percaya untuk membangun bait ini, walaupun beritanya masih samar-samar. Karena bangsa Yahudi tidak mau expose, ya. Tapi dengan diam-diam mereka siapkan semua. Dan mereka harus lakukan seperti ini. Dan berdasarkan apa yang kita tahu. Di atas fondasi di mana bait itu dahulu ada. Di sana sudah ada bangunan lain di mana orang-orang lain beribadah di sana. Bisa ditangkap. Tetapi bait ini harus dibangun. Karena si pembinasa keji itu harus ada di sana. Dan saya percaya untuk menggenapi juga kitab Zakaria, kalau saudara baca Zakaria 12 dan seterusnya, bahwa Yerusalem itu akan dikepung seluruh dunia. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau seandainya bangunan yang ada di atas fondasi yang saat ini dihancurkan. Kemudian bait Tuhan, di mana semua sudah disiapkan dalam 3 hari menggenapkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes tadi, dan mengingat apa yang dikatakan dalam kitab Keluaran maupun di dalam kitab Raja-Raja ini, itu semua memungkinkan. Tetapi ketika bait ini didirikan, kita boleh menafsirkan, kan? Dunia gempar. Dunia gempar. Nah, kita harus berpikir, kenapa bangsa Israel, ya, dalam tanda kutip saya katakan dibenci oleh seluruh dunia. Bukannya tanpa alasan. Inilah yang saya sebut predestinasi. Karena Tuhan sudah menetapkan melalui nubuatan Zakaria bahwa Yerusalem akan diserbu oleh seluruh dunia. Dan kalau bangsa ini dikasih oleh dunia, nggak mungkin diserbu. Karena Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa ini membenci bangsa Israel untuk menggenapkan kata kitab Zakaria. Ya. Dan kita bisa menafsirkan
Karena orang tentu marah, kenapa tempat ini yang tadinya dipakai oleh orang lain untuk ibadah, kenapa dibongkar? Ya, datanglah persekutuan bangsa-bangsa. Ya, saya tidak tahu bentuknya apa. Tapi dipimpin oleh si pembinasa keji. Menyerbu ke sana dan dia duduk di bait suci. Karena ini harus digenapkan. Bisa ditangkap maksud saya. Nah, karena ayat itu begitu, mungkin kita masih melihatnya kalau kita masih hidup. Bisa ditangkap. Tapi saya tidak tahu persis. Tapi kita bisa menafsir. Bisa aja untuk mengenapkan ini kita lihat kan. Tapi kemudian kita langsung diraibkan. Bisa ditangkap. Atau kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa penyaringan terakhir. Ya bisa aja kan. Tapi kita, karena kan firman, ketika pembinasa keji bertakhta di bait suci, artinya bait sucinya harus berdiri dulu. Dan Yerusalem harus diserbu dulu. Kenapa diserbu? Karena mereka benci. Kenapa kau robohkan ini? Ya, kalau dia bangun bertahun-tahun ya pasti berontak. Tetapi karena berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan itu pasti knockdown. Sehingga dalam 3 hari dengan teknologi sekarang itu pasti terjadi. Sehingga apa yang Yeshua katakan, bukan saja 3 hari dia harus mati, tetapi juga untuk menyatakan sesungguhnya. Saya menafsirkan inilah kejadian yang sesungguhnya akan terjadi. Kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita berdoa supaya kita memiliki hati tidak seperti hati jalanan. Tidak seperti hati yang berbatu, yang begitu gampang digoyang. Sehingga tadinya menyembah Tuhan yang benar, karena pergaulan yang buruk, engkau terpengaruh. Terpengaruh. Oh enggak apa-apa, sama aja. Sama dalam pandangan manusia. Tapi jelas dikatakan Tuhan tidak berubah. Apa yang dia ngomong kepada kepada Maria dan kepada Yusuf itu tidak berubah. Beri dia nama Yeshua. Tetapi orang yang, wah kan sama aja. Ya kan kok disama-samain dengan manusia. Bisa nama Saulus, bisa nama Paulus, bisa nama Polos, bisa nama Moshe, bisa nama Musa. Kok begitu gampangnya engkau menyamakan nama Tuhan yang mulia dengan nama manusia. Begitu gampang karena engkau punya hati batu. Begitu kan tadi bilang, begitu dianiaya dengan firman kan ditakut-takuti. Nah, saya walaupun tidak diungkapkan dengan tuntas oleh ibu tadi, ya pasti pelayan Tuhan yang mencoba kan, ayo tarik balik, sama aja, berbagai macam cara setan berusaha untuk menarik apabila mungkin orang pilihan Tuhan. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa kita memfondasikan diri kita di atas dasar kebenaran yang sejati, kita tidak tergoyah. Ya. Orang yang paling dekat dengan kita seringkali itu menjadi batu sandungan. Dan kalau kita tidak kuat, bisa goyah. Tapi kita harus percaya keselamatan itu urusan pribadi. Kita mengasihi istri kita mengasihi suami kita mengasihi anak-anak kita. Semua. Makanya saya ajak saudara berdoa untuk keluarga besar kita. Tetapi keselamatan itu urusan pribadi. Karena Yeshua atau firman Tuhan katakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bapak ibu pilihan. Anak-anak belum tentu. Belum tentu. Ya Tuhan yang tahu kan. Kita mohon Tuhan berikanku juga bukan hati yang seperti benih ditaburkan di tempat yang bersemak-semak. Ada kesukaran dikit, ngeluh. Ada sakit penyakit, ngeluh. Waduh, kok bisa sakit? Berarti Tuhan gak jaga.
Saya berani menyatakan seperti tertulis. Sakit penyakit itu terjadi karena salah sendiri dan karena dosa. Mazmur 107 kalau saudara baca. Ya. Sakit penyakit itu terjadi karena salah sendiri atau karena dosa. Atau apabila ada kekuatan jahat. Karena kita buka celah, setan masuk, dia kasih sakit. Tetapi apabila kita hidup benar sama seperti Ayub, Tuhan memagari saudara dan saya. Sehingga setan pun mengakui, engkau pagari Ayub, aku gak bisa jamah. Dan itulah yang kita imani. Supaya dengan oleh kemurahan Tuhan, kita dipagari oleh Bapa Yahweh. Dan setan tidak berani jamah. Setan lihat, wah ada pagar, gak bisa. Gak bisa. Ya. Setan itu melihat kalau kita dipagari. Dia gak bisa lihat, dia gak bisa jamah. Dia lihat bahwa gak bisa. Tetapi dia liciknya kan. Ketika Bileam mau atas permintaan musuh mengutuki bangsa Israel, Tuhan bilang yang sudah diberkati nggak bisa kau kutuki. Jalanlah akal Bileam. Dia pancing orang Israel supaya ada celah. Dia kasih perempuan-perempuan cantik. Tergodalah. Akhirnya terjadi persinahan. Ada celah. Blak masuk. Apa yang dahulu terjadi sekarang pun terjadi. Mungkin bukan perempuan-perempuan cantik. Tetapi ada hal-hal lain. Yang bisa dimanfaatkan oleh setan. Supaya kita membuka celah. Setan masuk. Nah kita harus peka. Kita harus peka. Ya. Kita memang ya dengar-dengar kan, oh sudah dekat. Hati-hati jangan sampai kita tersesat juga. Yang kita imani entahkah bersamaan. Ketika si keji menyatakan diri, kita diraibkan. Atau Tuhan izinkan beberapa waktu kita lihat. Karena kan kita bisa menafsirkan, kalau si pembinasa keji ini pasti orang yang berkuasa kan. Pasti orang yang berkuasa. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa dia bertahta di atas 7 gunung. Ya memang ada penguasa-penguasa agama yang mempunyai istana-istana di atas 7 gunung. Nah, saya nggak usah sebut namanya, tapi ada. Apakah dia? Kita tidak tahu. Tapi yang lebih penting, kita boleh dengar, tapi jaga hati, jaga hidup kita. Kita belajar oleh kasih kemurahan Tuhan supaya kita dirubah semakin sempurna. Jangan pula kita memiliki hati seperti semak berduri. Ada masalah, ada sakit penyakit, mulai bimbang, mulai ragu. Ya, nah, kita harus berdoa, koreksi diri. Saya sakit, kenapa? Jangan nyalain orang lain. Koreksi diri dulu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi kan di perusahaan-perusahaan juga begitu. Keselamatan itu urusanmu sendiri. Nah, firman Tuhan juga katakan kerjakan keselamatanmu sendiri. Jaga diri. Kalau tadi bilang makanan, ya itu memang harus kita lakukan. Tanpa makan ya kita mati. Ya. Kita makan itu supaya kita bisa hidup. Tapi jangan makan itu jadi kehidupan, jadi makan-makan terus. Bukan, makan itu supaya kita sehat, bisa memuja Tuhan, memuji Tuhan. Ya, apa yang kita bisa makan, mungkin kurang sini kita bisa makan vitamin. Kalau memang butuh ya makan. Nah saya juga tidak anti obat kalau memang harus obat. Karena makan itu juga obat. Ya, tapi jangan sampai kita mendewa-dewakan obat. Jangan sampai kita mohonlah Tuhan jangan aku punya hati seperti hati yang bersemak duri. Ada permasalahan sedikit, udah nyalain Tuhan lagi. Aduh,
Nah, kita harus merendahkan Tuhan. Nah, disinilah saya berdoa, saya mengajarkan kepada saudara. Apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, maka mata rohani dan jasmani kita akan melihat jalan kata firman Tuhan. Sesungguhnya sudah Tuhan buat. Kan pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah beri jalan. Bahkan Tuhan berperang ganti kita. Tetapi karena kita ngedumel terus, akhirnya mata kita nggak lihat sudah ada jalan. Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita lihat oh ada jalan keluar. Karena memang Tuhan sudah siapkan. Ya. Tetapi kalau kita marah terus, menyalahin orang terus, ya udah matanya nggak lihat ada jalan. Nah itu semua firman nih, kalau saudara lihat itu semua firman. Nah, kita diajar. Kita harus mendidik diri kita dengan sungguh-sungguh. Tanpa kita mau mendidik diri kita dengan firman, jangan harap kita selamat. Gak bisa. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan mau kita mempunyai hati yang subur. Sehingga ketika firman itu ditaburkan. Ya. Ketika firman itu ditaburkan, dia akan bertumbuh. Dan dia akan berhasil. Ya. Firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat Ayub pasal 29 ayat 19. Ayub 29 ayat 19. Akarku menjalar sampai ke air, dan embun bermalam di atas rantingku. Kalau kita mempunyai hati yang subur, ya, benih yang ditabur, dia akan terus mencari air supaya dia semakin bertumbuh. Ya, walaupun mungkin airnya agak dalam, bukan seperti tanah yang berbatu, tanahnya tipis. Begitu kena matahari, begitu kena cobaan dunia, langsung kolaps. Tetapi kita mempunyai hati yang subur. Walaupun airnya mungkin agak dalam, 1 meter, 2 meter di dalam. Tapi dia akan terus mencari air. Sehingga dengan bertemunya kita dengan air. Air berbicara, Yesus berkata, akulah air kehidupan. Sehingga kita akan bertumbuh. Ya memang kan harus ada usaha. Kan benih ini kan dia akan terus mencari air. Ya, cari air sampai dapat air. Saya pernah baca satu teknologi irigasi yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, ya. Dikenalkan irigasi apa tetes, ya. Tes. Ternyata orang Yahudi itu menemukan sebuah pohon yang besar, ya boleh dikatakan agak tandus tanahnya. Tapi dia lihat ini kok pohon bisa tumbuh. Ketika dia cek, di situ ada air yang netes. Tes. Itu teknologi yang sekarang dipakai. Ya. Dan itulah yang kita imani. Selama kita menemukan air kehidupan, panas terik sekalipun tidak akan membuat kita jadi layu. Tantangan permasalahan dari dunia apapun bentuknya, kita tidak akan gampang digoyahkan. Dan karena itu kita percaya, memang ini masa anugerah. Tetapi apakah kita memanfaatkannya apa enggak? Karena banyak orang, ini kita masa anugerah.
Saya orang Nasrani, saya pasti selamat. Di mana ayatnya? Banyak orang Nasrani punya pendirian seperti itu ya. Saya percaya, ya mereka masih sebut Yesus. Saya pasti selamat. Loh, setan juga percaya. Kan jelas dikatakan kitab Yakobus, setan pun percaya tetapi setan gemetar. Manusia percaya tapi gak gemetar, malah mengabaikan firman. Diberitahu nama yang benar, oh nggak apa-apa, nyeleweng-nyeleweng sedikit. Nama ini juga sama, Tuhan juga kan Tuhan ngerti bahwa maksud saya itu. Yo, gimana? Banyak kan orang bicara seperti itu kan. Walaupun saya ngomong begini, Tuhan ngerti apa yang saya mau. Lah, berarti engkau tidak pernah baca firman, sehingga engkau tidak mengerti maksud Tuhan dengan benar. Apa yang terlihat di depan mata, itulah yang ada dalam hatimu. Ya, dan itu kan harus terjadi. Karena kan jelas firman Tuhan katakan, ya, apa yang ada dalam hati, itulah yang keluar. Kalau mulutmu jahat, penampilanmu harusnya engkau laki-laki, kau pakai pakaian perempuan, itulah hatimu. Atau sebaliknya engkau perempuan, kau pakai pakaian laki-laki, itulah memang sifatmu. Ya, kan macam-macam orang. Kasih rambut yang bagus, hitam, oh dikelir-kelirin lagi. Kan lucu kan? Ya bukannya saya ini, ya terserah aja mau clear-clear supaya seolah-olah ciptaan Tuhan itu nggak indah. Sehingga ketika setan bisik, oh kamu bagusnya rambutnya dimerahin, oh jadi merah. Tanpa sadar ya, tanpa sadar seolah-olah mau berbicara sama Tuhan. Tuhan, kau berikan aku rambut hitam, ternyata orang nggak tertarik. Aku kasih warna merah ini supaya orang tertarik. Ya sudah, ya. Tetapi itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Ya. Tetapi kita diajar oleh Tuhan mengucap syukurlah. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Kadang-kadang ada orang, oh saya nggak cantik, loh. Ada orang yang ngomong begitu kan, saya nggak cantik makanya orang nggak tertarik. Loh, engkau bilang sendiri kau nggak cantik ya jadilah. Mulutmu yang ngomong kan, mulutmu yang ngomong. Ya maaf kata ya kita lihat secara, kalau saudara lihat di media-media sosial, seorang apa namanya, ya, bukan kita karena kita bicara cantik dan nggak cantik ini. Saudara pernah lihat pendiri apa Facebook kalau nggak salah ya, istrinya orang Asia kalau nggak salah. Secara ukuran, ya dia bukan seperti wanita model yang rupawan, biasa-biasa aja. Karena orang ini dia tidak melihat cantiknya mukamu, tapi cantiknya hatimu. Itulah yang dicari. Engkau punya wajah bidadari, tetapi hatimu setan. Buat apa? Kawin sebulan 2 bulan, hartamu dikuras, bubar. Bukan itu yang dicari. Karena itu jaga mulutmu. Kadang-kadang kan orang suka ngomong, aku nggak cantik. Bilang aku ini paling cantik, aku diciptakan Tuhan. Cantik, ganteng. Ya udah. Itu yang keluar dari mulut. Artinya kita menghargai ciptaan Tuhan. Ya kecuali kok kau merusak diri sendiri. Udah tak kan sekarang kan, saya lihat cucu saya ini kan, si Mary kan, saya lihat, wih cantik banget ya. Udah, masih 4 tahun udah dandan segala macam. Pakai lipstick segala macam. Saya kan kalau dia datang saya minta cium. Apa dia cium? Merah nggak? Oh enggak opa. Tapi yang harus saya kasih lihat adalah hati-hati ya. Karena alat-alat kosmetik itu pun bisa merusak kulit. Kalau sudah merusak kulit, ya salahmu sendiri. Ya kita sih ngeliatnya cantik juga ya. Makanya dia cium kan pipinya merah itu pakai, dia katanya sih pakai lipstick itu. Merah nggak nih? Oh enggak opa ya, bagus lah.
Tapi hati-hati. Nah, saya tidak melarang saudara, silakan bebas, tetapi ada batasnya. Batasnya apa? Firman Tuhan. Ya. Saudara dan saya diselamatkan karena firman. Artinya bukan saja keselamatan nanti atau sekarang kita akan diangkat. Sekarang kita diselamatkan juga nanti kita diangkat, tetapi juga keselamatan jasmani. Makan ya hati-hati. Ya. Ada kan, ya saya juga kadang udah mulai jaga-jaga ini. Makannya masih suka makan yang keras-keras kan. Tapi habis makan keras-keras gigi udah mulai ini juga sakit-sakit. Nah kita harus hati-hati kan. Tapi kalau ngotot terus ya salah sendiri. Nah, tapi kan kita harus hati-hati. Makan itu boleh. Apapun kau makan boleh. Tapi ya ada tertulis, beri kami makan secukupnya. Nah itu jangan heran karena engkau makan berlebihan ya bobot tubuh ya lebih dari normal. Ya, tapi bukan saya katakan engkau bobotnya gemuk. Cuma hati-hati kalau duduk jangan di bangku yang plastik ya. Itu benar. Engkau duduk di bangku plastik. Lama-lama plastik itu bengkok. Karena kita harus berpikir begini, plastik itu ada umurnya. Ya mungkin saya udah beli setahun 2 tahun, itu kan dia tuh getas. Satu saat dia kan, ya kau duduk, dia melempar begitu. Ya akhirnya kita harus keluarin budget untuk beli gituan terus. Ya, nah, tapi ya bukan berarti, ya kayu juga begitu sama. Ya, bukan berarti saya larang saudara untuk badan besar, tidak. Tetapi kita fair ya. Kalau kita punya bobot tubuh yang besar, melebihi normal, engkau lari naik tangga ini, sekali mungkin udah nggak bisa turun. Lari ya. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Saya mau ucap syukur seringkali kan, ya at least hari Sabtu saya di sini kan saya berkali-kali naik. Itu juga untuk melatih jantungku. Melatih paruku. Dulu waktu kami kerja kadang-kadang di kantor kan, kantornya di lantai 17, saya nggak pakai lift. Saya jalan di emergency tangga itu, jalan. Sampai di atas ya, memang ngos-ngosan tapi terlatih. Kesehatan itu urusan kita sendiri. Jadi kita juga harus melatih. Ya saya pagi-pagi habis makan ya sedikit-sedikit lah kita ngangkat yang 2 kilo gitu kan. Bukan untuk apa-apa, tapi kita juga dengar ada seorang bodybuilder kan. Waktu kita masih muda ya oke, masih gerak besar banyak kan. Tapi makin lama makin tua, kenapa badan makin surut? Karena makan kita otomatis kurang. Tetapi kalau kita melatih dengan katakanlah angkat beban, melatih otot kita tetap bugar. Melatih tetap bugar. Saya karena pekarang agak luas kan suka nyangkul. Saya suka nyapu, suka nyangkul. Saya anggap itu olahraga. Olahraga. Dan ya setelah makan pagi itu biasanya saya angkat beban sedikit lah. Ya. Push up sedikit. Supaya apa? Kalau saya nyangkul nggak sakit borok saya ini. Kalau saya nggak latihan gitu, nyangkul pasti sakit. Ya walaupun sekarang kalau kebanyakan begini juga. Dulu waktu mama saya begitu, saya ketawain. Sekarang baru saya rasa memang. Ya mungkin anak muda sekarang yang ngetawain kita. Nanti kalau engkau sudah umur di atas 50, ya, baru nanti kau rasa, oh benar juga ini kata gembala ya. Ya. Karena itu dulu saya ngomong gitu, saya lihat mama, oh udah tua sih. Begitu kita sudah umur seperti dia, oh ternyata inilah faktor umur. Tapi saya percaya bahwa kita melatih diri. Melatih diri pelan-pelan, ngangkatnya nggak berat-berat 2 kilo. Pelan-pelan. Ya, lompat-lompat sedikit. Ya. Lompat-lompat sedikit, yaitu untuk melatih jantung, melatih peredaran darah. Kita membawa
tubuh kita semakin segar. Karena itu saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ingat, memang Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tapi Yeshua berkata ada 4 macam hati. Kita berdoa sama Bapa Yahweh, mohon kasih karunia. Jangan berikanku hati seperti jalanan. Jangan berikanku hati seperti batu. Jangan berikanku hati seperti semak belukar. Saya berikanku hati seperti tanah yang subur. Supaya kau bertumbuh dengan sempurna. Menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh Bapa Yahweh. Tetapi keputusan ada di tangan kita masing-masing. Karena itu mari saudara kita sama-sama berlatih. Ya, nah, saya percaya memang kedatangan Sang Juru Selamat sudah semakin dekat. Nah, kita tinggal dengar-dengar, mungkin kita nggak lihat ya, atau mungkin nanti disiarkan di TV kita nggak tahu. Oh, ini sudah dirobohkan. Oh, mereka sedang bangun. Kita nggak tahu. Karena berdasarkan firman Tuhan tadi, baik dalam Matius maupun dalam Tesalonika, memang apabila si pembinasa keji itu bertakhta di atas bait, artinya bait itu harus berdiri. Dengan kata lain, saya mau ingatkan kembali. Jangan gampang digoyahkan dengan berbagai macam isu-isu. Karena bait itu harus berdiri. Baru entahkah kita dengar, entahkah kita lihat melalui media sosial. Ketika dibangun, kita lihat, kita tahu, kita diangkat, atau Tuhan izinkan beberapa waktu penyaringan terakhir supaya kita benar-benar murni diangkat oleh Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu kepadanya. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripadanya. Bawalah berkat itu dalam hidupmu. Bawalah berkat itu dalam rumah tanggamu. Bawalah berkat itu dalam keluarga besarmu. Dan bawalah berkat itu ke dalam lingkungan. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau dan jadilah berkat bagi banyak orang. Semua janji berkat Elohim terjadi dalam hidupmu. Juga apa yang tertulis dan dinyatakan dalam Kitab Ulangan pasal 28. Ayat 1 sampai 14 yang berbunyi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yahweh akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu, nah mereka akan takut kepadamu. Juga Yahweh akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu.
di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendara yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti lain dan beribadah kepadanya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin.